Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya level kelas 8 yang berbahagia, calon penghuni surga. Mari kita awali pelajaran yang selanjutnya ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak semuanya diberi kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Serta Pak Takin juga mendoakan semoga Bapak Ibu dan semua keluarga Anda semua yang di rumah selalu sehat dan diberkahi serta mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran session yang kedua ini. Kita akan pelajari kemuhammadiyan. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Jadi Muhammadiyah itu adalah sebagai gerakan Islam. Jadi cirinya Muhammadiyah itu satu adalah bergerak, kemudian Islam. Nah, gitu ya. Harus ada pergerakan dan juga harus ada Islam. Salah satu gerakan Islam yang berjuang untuk memperbaiki kondisi umat Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 2 pasal 4 dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan berbasis Islam atau berasas Islam. Maka tadi ya, yang namanya Muhammadiyah itu cirinya ada dua, mudahnya seperti itu. Yang pertama punya gerakan, yang kedua adalah Islam. Maka untuk membuktikan Muhammadiyah atau tidak, ya simpel saja. Contohnya itu. Harus punya gerakan dan Islam. Nah, gerakan-gerakannya Muhammadiyah ini berbentuk apa? Melahirkan apa? Melahirkan rumah sakit, melahirkan lembaga pendidikan, melahirkan panti asuhan, dan yang lain-lainnya. Dan semuanya ini bernuansa Islam. Karena Muhammadiyah itu adalah menginginkan apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Punya tujuan seperti itu. Jadi itu berasas Islam. Kemudian ajaran Muhammadiyah itu apa? Yang diajarkan Muhammadiyah tentu saja karena tadi gerakan Islam, maka ajarannya adalah ajaran Islam. Ajaran Islam yang diamalkan Muhammadiyah bersumber Al-Quran dan hadis atau sunnah. Nah ini, jadi Muhammadiyah itu karena asasnya Islam, kemudian mengajarkan Islam, kemudian Islamnya itu yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi. Kenapa hanya dua? Al-Quran dan hadis? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma saktum bihima kitabullah wa sunnah nabihi. Jadi Nabi Muhammad itu meninggalkan dua perkara yang jika berpegang kepada keduanya maka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah. Jadi kalau umat Islam ini pegang dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan hadis, maka sesungguhnya umat Islam ini akan menjadi umat yang hebat, umat yang sangat luar biasa. Karena dalam Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummah, kamu semuanya adalah sebaik-baik umat. Nah, ini supaya kita bisa menjadi umat yang betul-betul sebaik umat. Nah, ini kita harus
pedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian apa Al-Quran dan hadis? Apa Al-Quran dan hadis? Al-Quran adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan berangsur-angsur atau berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Fungsi Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad serta penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi ini ya, Al-Quran ini firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Ini yang namanya Al-Quran itu seperti itu. Kemudian Quran ini punya fungsinya apa? Sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia semuanya. Karena Islam itu untuk semuanya. Wa marsalnaka illa kafatal linnas. Jadi Allah itu mengutus Nabi Muhammad itu untuk kafatal linnas, seluruh manusia. Baik itu yang berkulit hitam, baik itu berkulit putih, berkulit sawo matang. Ini Islam untuk semuanya, tidak membeda-bedakan. Ini ya, Islam. Islam ini mengajarkan apa? Tidak membeda-bedakan suku, bangsa, dan budaya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang paling hebat itu bukan karena ganteng atau cantik atau kulitnya putih atau kuning atau hitam, tidak, tapi semuanya yang menentukan kualitas baiknya di sisi Allah adalah takwa. Kalau dia bertakwa, meskipun dia kulitnya hitam, tapi kalau takwa maka di sisinya Allah mulia. Apalagi dikaruniai wajah ganteng, tampan, cantik, kemudian takwa, itu luar biasa. Tapi semuanya itu kan dari Allah SWT. Nah, maka Al-Quran ini menjadi petunjuk, petunjuk bagi seluruh manusia dan pedoman hidup. Nah, jadi kita ini kalau pengen hidupnya baik, lurus, berpegang pada Al-Quran tadi. Karena sesuai yang disabdakan Nabi Muhammad meninggalkan dua perkara, mewariskan dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran ini apa? Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW serta penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ini kehebatan Al-Quran di sini, kehebatan mukjizat Nabi Muhammad di sini ya. Al-Quran ini bisa dinikmati oleh umatnya. Mukjizat Al-Quran ini bisa dinikmati seluruh umatnya. Beda dengan mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya mukjizatnya sudah nggak ada. Misalnya Nabi Musa punya mukjizat tongkat. Sekarang tongkatnya kan sudah nggak ada. Dan nggak bisa dinikmati seluruh umat. Tongkatnya satu, masa mau dibagi-bagi ya. Nah ini Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran. Semua manusia bisa mendapatkan Al-Quran. Nah ini kehebatan Al-Quran di sini. Dan sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kan sebelumnya ada Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, sekarang hakikatnya sudah disempurnakan di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menghimpun semuanya tadi. Maka menjadi petunjuk bagi seluruh manusia itu di sini. Selanjutnya adalah hadis.
Apa itu hadis? Hadis adalah atau sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat maupun ketetapan. Karena hadis berasal dari Nabi Muhammad SAW, maka isinya bersesuaian dengan Al-Quran. Hadis yang periwayatan dan urutan perawi atau orang yang meriwayatkan jelas, maka disebut sahih. Ini yang menjadi dasar pijakan umat Islam itu hadis yang sahih, yang benar, yang meriwayatkan orang-orangnya benar, hafalannya kuat. Ini yang jadi pedoman, yang menjadi sumber dari umat Islam yang seperti itu. Jadi hadis tadi sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah itu baik perkataan, perbuatan, sifat maupun ketetapan, itu hadis atau sunnah. Maka benar ya kalau kita betul-betul memegangi Al-Quran dan sunnah, maka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti ya. Jadi kita ini jadi manusia adalah bersyukur diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang hebat, diberi akal, kemudian diberi petunjuk supaya tidak tersesat. Maka ini menjadi pilihan kita semuanya. Tentu kita sebagai orang yang berakal memilih untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kita mengikuti petunjuk dalam Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis itu menjadi orang yang bertakwa. Padahal dalam Al-Quran dikatakan innalil muttaqina mafaza ya. Manusia itu orang yang beruntung, orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Karena Islam ini agama yang fitrah, agama yang sesuai dengan akal pikiran manusia ya. Akal sesuai yang kita inginkan, itu Islam. Islam itu sangat melindungi kepada manusia, sangat memanusiakan manusia. Maka mari kita semuanya belajar Islam dengan sebaik-baiknya, kemudian masuk Islam dengan secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam itu secara sempurna, tidak setengah-setengah. Kalau kita sudah berislam, mari kita wujudkan bahwa Allah adalah Tuhan kita yang kita sembah, Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Nah, kalau kita sudah bertauhid yang mantap, maka insya Allah hidup kita ini tidak akan merasa sedih, tidak akan khawatir. Karena kekhawatiran itu menjangkiti kepada orang-orang yang jauh dari Allah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Di saat kita berada di pandemi COVID-19 ini, adanya khawatir. Namun kalau kita semuanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, aman, karena Allah sudah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar dan akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, adanya pandemi COVID yang seperti ini, maka mari ini menjadikan semakin meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mendapat jalan keluar dan rizki yang tidak disangka-sangka. Kelihatannya berat, tapi akan memberi momentum yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi, mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah tadi. Selanjutnya Muhammadiyah
menggunakan akal pikiran untuk memahami ajaran Islam yang berdasar Al-Quran dan hadis atau sunnah. Hal ini sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memahami Islam. Beliau meyakini bahwa antara akal, ilmu pengetahuan, dan agama tidak bertentangan. Banyak ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran sehingga kitab suci sebagai sumber ilmu yang terus digali. Jadi ini ya, kita diberi akal yang sempurna oleh Allah, maka untuk menggali isi Al-Quran dan hadis, kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, nah pasti kita akan menemukan sesuatu metode-metode atau rumus-rumus untuk menyelesaikan dunia. Kita kadang panik, pusing, stres itu karena sedang tidak punya pedoman, tidak punya rujukan, tidak ada tempat curhat. Nah, kita sebagai manusia tadi, tempat curhat yang sebaik-baiknya dan dijamin kerahasiaannya itu kepada Allah. Nah, kita bisa baca Quran, bisa baca hadis, nah nanti pasti Allah akan mengilhamkan sesuatu yang terbaik. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada kita itu, ya hakikatnya supaya kita merintih mengadu kepada Allah. Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Nah, kita ini disuruh minta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Dan Allah itu ketika mengabulkan pasti ya disesuaikan dengan kekuatan si peminta. Karena la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jangan terus, wah saya sudah minta pada Allah kok belum diberi, enggak diberi. Nah, tentu Allah mempunyai perhitungannya yang sangat cermat. Jadi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala belum diberi, ya kita bersabar. Tapi kalau tidak diberi, pasti akan menjadi tabungan pahala untuk ke akhirat nanti. Diberikan di surga nanti. Ya. Kita minta kepada Allah itu tidak semuanya nanti akan diberi, karena Allah memberi itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Kalau misalnya anak kecil yang sedang sakit pilek, merengek-rengek, minta es, nah itu ya minta es kepada orang tuanya, ya pasti orang tuanya tidak memberi, karena dikhawatirkan dengan minum es akan tambah sakit. Nah, Allah itu memperhitungkan lebih cermat lagi, maka kita tetap selalu mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah. Namun ketika kita minta sesuatu yang kita minta belum dikasih, kita bersabar. Kalau sampai wafat belum dikasih, pasti Allah akan memberi ketika di akhirat. Nah, ini keyakinan kita. Maka supaya kita semakin iman, semakin takwa kepada Allah SWT, ya, mari kita selalu menggali Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu-ilmu yang memadai. Kita sebagai manusia ini kan tadi ya sudah dibekali akal. Dengan akal ini manusia menjadi unggul dibanding yang lainnya. Bayangkan, kita tahu gajah itu kuat, tapi dengan akal manusia gajah bisa ditundukkan, bisa dinaikin. Bayangkan kalau gajah ini bisa mengalahkan manusia kemudian menaikin manusia, wah, pasti tubuh kita hancur. Kita manusia dengan akal ini luar biasa ya. Kita manusia tidak bisa terbang, tapi diberi akal kemudian bisa terbang. Artinya apa? Bisa membuat pesawat terbang, dan kecepatan terbangnya melebihi hewan-hewan yang bisa terbang. Ya, ini hebat, luar biasa dengan akal. Manusia ini nggak bisa bernafas dalam air, namun juga dengan akalnya manusia diberi kesempatan untuk bisa menciptakan atau membuat kapal selam. Ini ya dengan akal. Ya.
Ini sangat luar biasa. Maka manusia ini makhluk yang sempurna, ahsani takwim. Itu mari kita senantiasa syukuri, kita senantiasa nikmati, kemudian pasti kita akan merasa bahagia. Dengan kita syukur, nikmat, pasti hidupnya bahagia. Orang itu kalau kurang syukur, nah hidupnya akan merasa sengsara. Wah, seandainya saya itu jadi anaknya Pak ini, wah pasti keinginan saya akan terkabulkan. Pengen ini. Tapi mari kita bersyukur apa yang kita dapatkan. Kita punya orang tua yang sudah baik, kita syukuri. Memberi bekal kita untuk belajar, kita syukuri. Kalau sekarang masa pandemi ini nggak memberi uang saku untuk ke sekolah, kita bersyukur orang tua masih memberi uang untuk membeli paketan. Nikmat luar biasa, masih memberi uang untuk beli paketan data internet, masih memberi HP yang luar biasa, handphone, atau memberi fasilitas yang luar biasa untuk mengakses pendidikan. Ini sesuatu nikmat yang sangat luar biasa. Itu mari kita syukuri hidup kita dengan senantiasa mengkaji Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi, sehingga kita menemukan metode-metode atau cara-cara untuk hidup di dunia ini. Demikian sesi yang kedua. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangannya, kesalahannya, sekali lagi Pak Takin mohon maaf. Dan mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.